hati. Jadi terjadinya konflik yang pertama karena orang ini bodoh terhadap agama. Yang kedua karena kesombongan. Yang ketiga karena fanatisme. Fanatisme itu Bu bisa bentuknya kesombongan, bisa bentuknya ya kesukuan, kesombongan kelompok. Mohon maaf Bu ya, sudah ngaji bertahun-tahun tapi ada punya pikiran gini, jangan nikah sama suku itu loh. Ya enggak? Itu kan menimbulkan konflik. Padahal Nabi saja mengatakan tidak ada bedanya orang Arab bukan Arab. Kulit hitam, kulit putih, kulit coklat. Bahkan tidak ada keutamaan orang Quraisy sekalipun. Tetapi yang menjadikan utama mulianya adalah karena ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Udah ngaji bertahun-tahun masih punya pikiran seperti itu. Nih, mohon maaf Bu, kalau ibu punya anak gadis, kata Nabi apa kalau kita simpulkan? Kalau kamu punya anak gadis dan kamu yakin tahu ada yang melamar anak kamu, dua hal saja perhatikan. Kalau baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Mau sukunya apa? Ya. Anda mengecek-ngecek lah iko. Kau pas sangko-sangko lah ikonya lah. Buru awan lah yo, iya kan? Tidak sebenarnya iko. Ondai mana lah? Nah, Masya Allah, tidak boleh. Mau orang Padang, mau orang Sunda, mau orang Bali, mau orang Jawa, ya. Orang Jawa ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang Sunda ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang Padang ada yang baik, ada yang nggak baik. Begitu Pak, itu baru jujur. Kok jangankan suku Bu, wong yang satu rumah saja kakak beradik aja beda-beda sifatnya, rezekinya juga beda-beda. Ada yang kakaknya kaya, adiknya lebih kaya. Ya Allah, ya Allah. Ya kan? Kalau kita menggunakan kacamata Al-Quran, takwa, iman, adab, akhlaknya baik, bismillah. Nanti rezeki juga akan Allah curahkan kok Bu. Ada orang yang ketika miskin, sholatnya, baca Qurannya, doanya, zikirnya, tahajud, duhanya, Masya Allah, khusyuk banget. Ketika dia miskin, kan roda berputar Bu. Tetapi ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah ruah, dia malah apa? Dia malah apa? Dia malah bersyukur, Masya Allah. Ini baik banget orang seperti ini. Tapi ada juga Bu, orang yang diberi kekayaan yang melimpah ruah, sombongnya ampun, lupa sama orang tuanya, lupa sama saudaranya, sama tetangganya. Pelitnya 17 setan. Iya Bu, Assalamualaikum, enggak lama kan? Coba gitu. Datang lagi, Assalamualaikum, salam. Udah makan belum? Belum. Ya udah kamu makan dulu nanti balik lagi. Lupa dia Bu, hidup tuh nggak lama, penuh dengan ujian. Sampai sama orang tuanya, kakak adiknya, sama tetangga, ini nggak ada empati. Tapi akhirnya apa? Diuji oleh Allah Bu, ambruk dia, hancur dia, jatuh betul-betul dia jatuh. Jadi embel-gembel dia, jadi miskin betul dia. Tapi malah apa dia? Dia malah apa? Dia malah murtad Bu. Kan jelek banget orang seperti ini. Assalamualaikum. Sabar ya Bun ya. Ya Allah, ya Allah. Konflik itu juga terjadi tadi, saya ulangi, karena kesombongan, karena kebodohan, karena kesombongan, karena fanatisme. Kemudian kenapa? Bisa karena kesukuan. Yang jelas apa? Karena ada unsur kerusakan hati. Ya, karena kerusakan hati. Hatinya rusak itu. Termasuk konflik itu terjadi karena apa? Kerusakan hati itu contohnya hasad, iri, dengki, dendam. Ada benernya juga loh Bu ungkapan itu Bu.
Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Kan itu kan. Teman sahabat saudaranya dapat rezeki, dia malah itu kan bermasalah. Ada temennya beli ini pakai, komentarin aja. Tapi ada lagi Bu, ini bagus kan nih. Ada orang nih, tetangganya beli mobil Bu, baru. Dia hanya senyum-senyum, alhamdulillah. Dia senang, ikut senang. Enggak kemudian Allah tuh paling utang, Allah paling kredit, Allah paling korupsi. Enggak, dia enggak ada sangka begitu Bu. Dia cukup ceria, senang, alhamdulillah. Tetanggaku, temanku sekarang punya mobil baru, alhamdulillah. Biasa aja Bu dia. Ini apa rahasianya? Apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Rahasianya apa? Mobil dia lebih bagus dari mobil tetangga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Oh iya Bu, memang begitu Bu. Kalau sudah sesuai dugaan itu gak seru Bu. Nah, konflik itu berarti mualah dari yang keberapa sekarang? Yang kelima. Nah, ini yang paling banyak terjadinya konflik karena dua faktor ini. Selain yang saya sebutkan tadi. Tadi apa tadi? Satu karena kebodohan, dua karena sombongan, yang ketiga karena fanatisme, yang ketiga, yang keempat karena kerusakan. Yang kelima? Yang keenam kalau gitu. Yang kelima dan keenam ini Bu, ini paling banyak terjadinya konflik besar. Besar banget. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Fitnah itu efeknya. Inilah terjadi konflik besar dan inilah yang menimbulkan kerusakan dan kesesatan. Apa itu? Dua saja. Karena apa? 1-4 tadi kan dari saya. Gantian dong, masa aku terus? Karena hubbud dunia. Karena terlalu cinta kepada dunia. Bu, dunia itu melupakan banyak orang loh Bu. Ya kan? Kakak beradik bisa putus, persahabatan, persaudaraan bisa lepas. Ya kan? Karena dunia. Kalau ibu ditanya kan begini ayatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu surga maksudnya lebih baik daripada kehidupan dunia. Ibu harus ingat. Ingat Bu, dunia ini hanya sebentar. Ingat Bu, dunia ini hanya sebentar. Akhirat ya. Ingat Bu, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh iya kan? Kan dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan menuju akhirat. Berarti akhirat sebentar lagi. Ada satu pertanyaan. Kenapa kita nggak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena dunyaka tumhe. Nggak tahu. Jadi kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena dunyaka tumhe. Dunia itu memang indah, ingat tapi dia menghancurkan dirimu. Dunia itu memang indah. Emang enggak? Ya. Bu, apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Amin gitu dong. Amin. Harus jawaban dulu sih.
Jadikanlah akhirat itu dalam kolbumu, hatimu. Tapi jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jadi nggak boleh masuk dalam hati. Ibu punya mobil bagus, boleh ibu cinta dengan mobil itu, boleh silakan. Tapi maksimal hanya sampai garasi, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Maka orang seperti ini Bu, dia akan fokus dengan yang dia lakukan. Kalau dia kepada orang lain bisa bantu, tolong dia bantu. Tapi dia nggak mau ngomentari, nggak, dia akan betul-betul jaga lidahnya, nggak. Itu kan ngerti nggak Bu? Ternyata kepo itu bisa menyebabkan dosa, bisa menyebabkan kufur. Ya, nggak boleh. Nah, itu yang rusak hati ya, gitu. Kecuali keponya gini Bu, ada yang mau ngelamar anak ibu dari mana keluarganya, itu boleh. Itu warga baru itu orang mana sih? Nah ya apa urusannya? Ini contoh lagi. Mohon maaf ibu, dengar ada yang meninggal. Ibu itu, bapak itu, fulana itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu paling boleh tanya begini. Si fulan meninggal kenapa? Misalkan diabetes, jantung atau apalah. Sudah sebatas itu. Ketika ibu menanyakan, emang selama ini nggak ada pengobatan? Bagaimana keluarga? Itu sudah kufur loh Bu. Itu sudah kufur itu. Iya, udah nggak boleh. Setidaknya bisa menyebabkan kufur. Emang kalau diobatin dengan yang lebih terus jadi sembuh gitu? Kan masalah kematian udah jelas. Kullu nafsin, ya kan? Tanpa kita sadari itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, ketika dunia ini menguasai diri kita, itulah yang menjadi konflik. Kita sendiri berkonflik, akhirnya ke orang lain juga iya. Karena timbangannya dunia Bu. Kalau orang timbangannya dunia itu kan serba kepura-puraan Bu. Dunia itu Bu, saya contohkan gini. Ya, untuk memahami dunia itu gampang gini. Ketika kita belum memiliki Bu, waduh khayalan kita akan begini. Setelah kita miliki biasa aja Bu. Ya enggak? Dulu sebelum punya motor gampangnya ya. Kayaknya seneng banget punya motor gini-gini tuh ya. Setelah punya biasa aja. Ya dikuitin dunia. Ya. Ibu, dunia itu berapa lama sih? Seumur kita masing-masing. Sebab ketika mati sudah selesai. Cuman pertanggungjawabannya nggak selesai. Kan kita hidup di 4 alam kan. Alam kandungan. Sudah dijamin kita rezekinya oleh Allah. Kemudian alam dunia saat ini. Kemudian alam kubur dan alam akhirat nanti. Baik. Yang keenam. 1-5 tadi yang menyebabkan konflik terjadi di muka bumi ini sudah saya sebutkan. Nah, yang keenam apa? Ayo. Yang keenam apa Bun? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Apa yang keenam? Yaitu ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Kenapa kok bisa konflik? Pasti ini. Mohon maaf ya, sampai naudzubillah min dzalik ungkapannya nggak enak didengar. Sebenarnya antar ustadz itu nggak ada perbedaan Bu. Ya. Yang ada cuman apa? Bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Itu menjadi masalah. Itu jadi konflik kalau timbangannya dunia ataupun hawa nafsu.
Maka mohon maaf, jangan pernah undang ustadz yang pakai tarif gitu. Karena ibu berdosa juga, itu jadi transaksi ayat. Nggak akan didapatkan lebih dari itu, kecuali hanya ya isi otak saja. Nggak akan pernah masuk ke dalam kolbu. Ya. Nah ini asbabnya konflik itu. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita sendiri dalam 6 hal ini memang ada pada diri kita, itulah yang menjadikan konflik besar pada diri kita. Ada yang sudah nikah 37 tahun setengah bubar, Bu. Udah nikah 37 tahun setengah bubar. Ya karena pas setengah masalah gitu. Waktu nggak ada setengah nggak ada masalah. Bisa jadi, mohon maaf, Bu, satu contoh konflik kalau nggak sepaham kan begini. Salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah, ya, salah pilih agama, pedoman hidup, keyakinan hidup, dunia akhirat rugi dia. Jadi nggak perlu mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Kalau salah, ya makanya ibu mohon maaf nih, kalau punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, kok suaminya nggak baik, nggak sholat, judi, mabuk, main perempuan, blangsat, pelitnya 17 setan. Kalau ibu punya teman, sahabat, saudara seperti itu, kasih nasihat teman ibu itu agar membuatin kopi dicampur dengan doa. Cyanida dengan doa biar jadi ruqyah.